spektakuler yang sangat kagum saya dibuatnya. Air yang masih mengalir sampai sekarang, padahal usianya sudah ratusan tahun, belum ada pompa air, belum ada diesel, tapi masih keluar. Jadi ini asli, bukan dibuat-buat ya, rekayasa atau kita lihat ya. Nah, itu mengeluarkan air ya. Oke, kita akan menuju ke lokasi sebuah arca atau patung yang di sini sampai sekarang masih mengeluarkan air. Oke, kita sudah sampai ya. Oke, ini banyak sekali galon-galon yang diisi, yang warga sekitar masih percaya bahwa air yang ada atau yang keluar dari sumber tetek ini masih bisa berkhasiat ya, di samping untuk air minum, untuk mandi, dan juga untuk pengobatan. Oke, kita akan masuk ke dalam. Ya, saat ini kita akan mengeksplor sebuah peninggalan benda cagar budaya ya, yang usianya sudah ratusan tahun ya. Karena ini merupakan, menurut literasi yang saya baca, ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Kahuripan ya. Di sini akan kami publikasikan, dan juga kami akan mereview sebuah arca, yang dua buah arca yang sampai sekarang di dalam payudaranya ya. Mohon maaf, memang benar seperti itu ya, bukan kita purno atau vulgar ya. Jadi memang di dalam payudaranya ini masih mengalir air ya sampai sekarang. Oke, seperti apa? Yuk ikuti terus perjalanan kami ke sana. Nah, tepat di depan kita ya, sudah bisa kita lihat itu arcanya ya. Jadi arca yang sampai sekarang masih mengeluarkan air ya. Oke, kita masuk. Nah, ini di kanan kirinya ini ada batu-batu andesit kuno ya, ciri khas dari kerajaan ya. Kita lihat banyak sekali batu-batu yang berbentuk persegi empat yang ditempatkan di bawah atau di dasar kolam ya, di dasar kolam seperti itu, dan juga di samping kanan kirinya. Jadi mengelilingi ini ya, memutar ke sebuah petirtaan. Jadi memang masyarakat sekitar menyebutnya sumber tetek ini karena di dalam arca yang sebanyak 2 buah ini airnya masih keluar sampai sekarang. Kita masuk ya. Ya, sebelum masuk kita salam dulu ya. Dan banyak sekali ikan-ikannya di dalam sana, sangat besar dan warnanya juga bagus ya, menyala. Oke, kita masuk. Dari sebelah kiri dari arca Dewi Laksmi ini ada bunga ya. Ini ditaruh oleh mungkin penjaganya atau mungkin dari tamu yang kesini, agar aroma yang ada di candi ini juga ikut mewangi ya. Oke, kita masuk ya. Assalamualaikum, Rahayu. Nah, seperti ini kita masuk mendekati sumber ini ya. Ya, begini indahnya hasil karya leluhur kita ya, yaitu kedua payudaranya ini masih mengeluarkan air. Dan ini bukan rekayasa, ini asli. Maksud kami asli itu adalah karyanya memang seperti ini ya, nenek moyang kita, leluhur kita dulu.
bisa membuat karya seperti ini ya. Jadi ini melambangkan bahwasanya di daerah sekitar sini ini ada yang bilang lokasinya ini sangat subur. Jadi dewi kehidupan. Kita lihat ya dari atas ya. Jadi masih sangat utuh. Dan ini cuma tangannya yang sebelah ini sudah rusak ya, entah ini memegang apa. Ini juga air yang mengeluarkan. Tepatnya di bawah ini juga ada bunga. Ini seperti bunga teratai ya, kalau dilihat dari bentuknya ini ya. Bunga teratai yang mau mekar atau bunga Padma, ciri khas dari agama Hindu Buddha. Jadi entah nanti kita coba kita lihat ya di belakang dari arca ini apakah memang benar ada pipanya atau istilahnya kalau sekarang pompanya, benar apa tidak, nanti kita review ya. Jadi airnya ini masih seger sekali ya teman-teman ya, masih bening dan masih banyak yang menggunakan air dari sini ya, baik untuk kehidupan sehari-hari, untuk mandi, untuk minum ya, dan juga dipakai untuk pengobatan. Kita lihat itu, karena memang ini diletaknya di pegunungan ya, jadi air atau sumber air yang keluar ini masih sangat deras sekali ya, tanpa ada bantuan listrik atau pompa air ya menurut saya. Nah ini yang satunya ya, ini yang satu dari arca wanita, juga memiliki keempat tangan ya, 4 tangan. Kita lihat itu juga membawa seperti botol yang pucuknya itu ada bunganya ya. Tapi yang ini mohon maaf payudaranya tidak mengeluarkan air. Hanya saja tangannya yang kanan kiri itu sudah patah. Entah ini patah saat mulai ditemukan dulu atau ulah dari vandalisme ya. Kita lihat ya, pahatannya ini juga sangat detail sekali ya. Ini bunga Padma atau bunga teratai, bunga yang dianggap suci dan juga penuh makna dan berkhasiat ya mungkin ya zaman dulu ya. Nah itu kita lihat, itu juga membawa seperti perisai di belakang dari kepala dari arca Dewi Lasmi, biasa kan? Dewi Sri ya, Dewi Sri dan Dewi Lasmi ya. Jadi memang apakah ini merupakan wujud dari selir atau permaisuri dari Raja Airlangga ya, karena ini ada peninggalan dari kerajaan Kahuripan. Konon mandinya itu di sini ya, para selir-selir dari raja itu ya. Kalau dilihat bentuknya ini memang sungguh cantik sekali nih ya, dan juga tubuhnya juga semampai. Dan dari kakinya ini juga masih utuh sekali ya teman-teman ya. Sedangkan kanan kirinya ini terbuat dari bata merah, kecuali hanya patung-patung ini yang terbuat dari batu andesit. Oke, coba kita review lagi. Nah di tengah ini menurut saya ini juga ada arca lagi ya, tapi entah arcanya sudah diamankan di museum atau memang sudah raib ya. Karena kalau kita lihat bentuknya ini harusnya di sini ada arca. Kalau menurut saya ini yang sangat spektakuler, yang sangat kagum saya dibuatnya. Air yang masih mengalir sampai sekarang, padahal usianya sudah ratusan tahun, belum ada pompa air, belum ada diesel, tapi masih keluar. Jadi ini asli, bukan dibuat-buat ya, rekayasa atau kita lihat ya. Nah itu mengeluarkan air ya. Pahatan-pahatannya juga masih sangat detail sekali nih ya. Oke, sesuai janji saya tadi di belakang, apakah ada pipa atau saluran yang mungkin di belakang itu ya, di belakang dari patung arca
Dewi Lasmi dan Dewi Sri itu ya. Oke, coba kita lihat ke belakangnya. Ini juga susunya bata merah kuno ya. Hanya ditumpuk-tumpuk saja ini ya. Hanya ditumpuk-tumpuk saja seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya. Tidak ada selang, tidak ada pompa air, tidak ada pipa. Ya. Jadi hebatnya leluhur kita. Dan inilah mahakarya yang kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa Indonesia, Nusantara kita harusnya bangga ya dengan karya-karya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, leluhur kita ya. Karena memang bagaimanapun juga nenek moyang kita itu sudah punya peradaban, punya keahlian ya, baik dari strategi, keamanan, kepandaian, pertanian ya, maupun lokasi atau letak dari tempat pembuatan bangunan-bangunan suci ya. Sampai sekarang buktinya ini masih berfungsi ya. Kita lihat ya. Jadi benar-benar ini nyata hasil karya leluhur kita yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan dan juga kita lihat bersama ya. Oke, coba kita masuk ke sebelah depannya, di depannya. Karena ini juga ada batu-batu yang juga berukir ya di sini. Nah, ini ada tempat dupa. Ini hasil dari adat istiadat dari leluhur. Maksud saya warga sekitar ya, yang melakukan semedi atau ritual. Jadi kalau pipa ini dipakai untuk mengalirkan air yang ke keluar sana. Jadi biar tidak istilahnya becek di sini ya. Ini dibagi sana untuk cuci muka atau tempat untuk orang ketika mau masuk ke sini harus istilahnya cuci dulu ya. Jadi tidak ada pompa air di sini, asli. Kita lihat keajaiban dan keahlian leluhur kita yang patut kita banggakan dan kita harus melestarikan. Oke, demikian rusukan kita kali ini, review dari explore kita kali ini di Belahan Pasuruan, Jawa Timur, di Sumber Tetek. Oke, mohon maaf bila ada narasi atau gambar yang kurang berkenan ya. Saya sebagai manusia biasa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon dikoreksi, saran dan kritiknya yang membangun kita harapkan ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu.